Haleluya, salam damai sejahtera di dalam cinta kasih daripada Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara semua diberkati sama Tuhan. Hari Senin adalah minggu yang pertama, tanggal 2 Maret hari ini 2026. Oh, kita bersyukur, terima kasih. Sebelum Bapak Ibu beraktivitas, mari saya mau berdoa buat Bapak Ibu di Senin yang pertama, minggu pertama di bulan Maret ini. Kita datang kepada Yesus. Kita berpegang kepada janji Tuhan. Karena kita mau baca firman Tuhan di dalam Mazmur pasal 94 ayat 1 sampai 23. Janji Tuhan dikatakan miliknya sendiri tidak akan ditinggalkan. Amin. Bapak Ibu bersama saya dalam miliknya Tuhan. Kita sudah dibeli dengan harga lunas dibayar. Kita berharga di mata Tuhan. Kita mulia. Baca Yesaya 43 ayat 4. Yesaya pasal 43 ayat yang keempat. Kita berharga dan mulia oleh karena cintanya Yesus pada kita. Kalau tadi malam saya sudah baca Alkitab dan sudah menyanyi cintanya Yesus amat heranlah. Demikian Bapak Ibu pada pagi hari ini sama akan mengalami pertolongan kasih setiap Tuhan. Karena janji Tuhan, Dia sendiri tidak akan tinggalkan kita. Itu saya Pastor Yakub Rahmat akan menyanyikan pujian. Tak tersembunyi, amin, haleluya, kuasa Tuhan Yesus, amin, haleluya. Kalaulah ditolong, amin, haleluya, saya juga, amin, haleluya. Tangannya terbuka. Mari kita mau berharap kepada Tuhan Yesus. Merupakan minggu yang pertama di bulan Maret. Kita mau datang kepada Tuhan Yesus. Haleluya. Kuasa Tuhan tak terbatas. Amin, haleluya. Tak tersembunyi, haleluya, kuasa Tuhan Yesus. Amin, haleluya. Kalau lain ditolong oleh Tuhan Yesus, saya juga Bapak Ibu sama. Kita dicinta, tangannya selalu terbuka, haleluya, menolong kita semua, amin, haleluya. Tak tersembunyi, haleluya, kuasa Tuhan Yesus, amin, haleluya. Tertulis dalam Ibrani pasal 13 ayat yang ke-5b, demikian firman Tuhan. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Haleluya. Serahkan hidupmu dalam tangan Tuhan. Minggu yang pertama di bulan Maret ini kita datang kepada Tuhan Yesus. Haleluya. Tuhan Yesus berkati kita semua. Amin. Ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyhuran dan keagungan. Ya segala-galanya ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punya mula kerajaan, dan Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripada-Mu, amin, haleluya. Dan Engkau-lah yang berkuasa atas segala-galanya, amin, haleluya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan. Dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Sekarang ya kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepada-Mu dan memuji nama-Mu yang agung. Oh haleluya. Bapa, pagi ini kami mau baca firman-Mu Bapa. Firman-Mu sumber kehidupan, sumber kekuatan, sumber segala-galanya di dalam hidupku Bapa. Ampunilah semua dosa, semua salahku Bapa. Tuntun
hidupku ya Tuhan Yesus. Senin yang pertama di bulan Maret ini Bapa, Kau serahkan di dalam tangan-Mu Tuhan Yesus. Berkati hidupku dalam nama Tuhan Yesus. Kami hamba sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin, amin. Firman Tuhan memberikan kekuatan buat kita. Ibrani pasal 13 ayat 5b. Karena Allah telah berfirman, Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan Aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Itulah firman Tuhan. Ayat yang ke-6 dikatakan, sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Apa yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Amin, haleluya. Serahkan seluruh hidup kita dalam tangan Tuhan. Kita percaya Tuhan Yesus tidak akan tinggalkan kita. Tuhan Yesus berkati kita semua. Amin. Mari kita mau berserah total kepada Tuhan. Merupakan hari yang pertama, minggu yang pertama di bulan Maret ini. Serahkan semua usaha, pekerjaan, pelayanan, semuanya kita datang kepada Yesus. Percaya, kata firman Tuhan, kita dalam milik Yesus. Yesus tidak akan tinggalkan kita. Asal kita jangan tinggalkan Yesus. Yesus tidak pernah tinggalkan kita, tapi seringkali kita yang sering jauh dari Tuhan. Seringkali manusia ngambek, gak mau diatur sama Tuhan, tapi malah mau ngatur Tuhan. Gak bisa Bapak Ibu. Belajar kita rendah hati, belajar kita berserah total kepada Tuhan. Percayalah, Tuhan berfirman, ya dan amin. Dia tidak pernah tinggalkan kita. Amin. Terpujilah Tuhan Yesus. Mari kita kembali kepada firman. Kita mau baca Mazmur 94. Puji Tuhan. Terus kita baca firman Tuhan. Kemarin sudah kita selesai Mazmur 93, sekarang 94, besok 95, dan seterusnya. Hidup kita diisi dengan kebenaran firman Tuhan. Sehingga hidup penuh tantangan, penuh dengan pergumulan. Tapi kalau saat kita datang kepada Tuhan, pasti Tuhan tolong kita. Kuasa Tuhan tak tersembunyi. Kuasa Tuhan tak terbatas. Kuasa Tuhan nyata buat setiap kita. Amin. Ya Allah pembalas, ya Tuhan. Ya Allah pembalas, tampillah. Bangunlah ya hakim bumi. Balaslah kepada orang-orang congkak apa yang mereka lakukan. Jadi Bapak Ibu jangan pernah membalas ya. Kalau punya masalah, punya problem, jangan pernah membalas. Ya, jangan orang berbikin kejahatan kita balas dengan kejahatan. Enggak boleh Saudara. Ya kata firman Tuhan, kita tidak mau membalas. Tapi yang jelas kita berserah total kepada Tuhan. Nanti Tuhan sedang membalas. Karena Tuhan yang punya segala-galanya. Kuasa Tuhan tak terbatas. Kuasa Tuhan ajaib. Dia tidak bisa dibatasi. Asal kita berserah total kepada Tuhan. Untuk itu mari kita mau takut sama Tuhan. Kita mau baca firman Tuhan. Lihat Roma 12 ayat 19. Kita tidak boleh balas ya. Roma 12 ayat 19 dikatakan, saudara-saudaraku yang kekasih, jangan kamu sendiri menuntut pembalasan, tapi berilah tempat kepada murkalah, sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku. Aku yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Jadi kalau Bapak punya masalah dengan orang berbuat jahat, jangan kita balas kejahatan, tetapi balaslah kejahatan dengan kebaikan. Ayat 21. Jangan kamu kalah terhadap kejahatan, tapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan ya. Jadi kita harus selalu berbuat baik. Persoalan orang itu jahat itu nanti urusan Tuhan. Jangan kita membalas, nanti Tuhan yang membalas. Kalau Tuhan yang membalas, dahsyat Saudara. Siapa bisa lawan Tuhan? Nggak bisa. Ya, bisa dicabut nyawanya, selesai Saudara. Ya, untuk itu mari kita senantiasa berdoa kepada Tuhan. Kalau ada saudara-saudara yang salah, jangan kita malas dengan kejahatan, atau mendoakan dia supaya Pak diampuni, doakan dia mereka diberkati, doakan mereka supaya bertobat. Ya, jangan sudah membalas kejahatan, tidak boleh, itu firman Tuhan. Berapa lama lagi orang-orang fasik ya Tuhan? Berapa lagi orang-orang fasik beria-ria? Mereka memuntahkan kata-kata yang kurang ajar. Dan semua orang melakukan kejahatan itu menyombong. Umat-Mu ya Tuhan, mereka remukan, dan milik-Mu sendiri mereka tindas. Janda dan orang asing mereka sembelih, dan anak yatim mereka dibunuh. Memang Saudara, orang fasik orang jahat begitu luar biasa aja. Tapi kita berdoa, kita bisa apa Saudara? Kalau kita berbuat jahat malah bunuh balas bunuh, itu sudah kita berdosa sama Tuhan. Ya, nanti tambah jadi, karena itu masuk di dalam wilayah iblis. Kejahatan itu masuk di dalam wilayah iblis.
Tapi dalam wilayah kita kasih. Dan Tuhan sendiri. Biar Tuhan melawan iblis. Ya, siapa yang berani sama Tuhan? Dalam Yakobus pasal 2:19, iblis pun gemetar. Ya, kalau Tuhan yang melawan, siapa bisa? Tapi kita lebih bagus duduk diam. Baca Keluaran 14 ayat 14. Tuhan berperang ganti kamu, kamu diam saja. Itu disuruh diam kita. Ya, untuk itu mari kita mau datang kepada Tuhan. Silakan orang fasik menindas. Ya, menindas orang janda, orang asing semua. Dan mereka berkata Tuhan tidak melihatnya. Allah Yakub tidak mengendalikan. Silakan, itu urusan mereka. Ya, mungkin merasa mereka, wah dia beria-ria. Tapi nanti ada waktunya. Tuhan kan hukum dia, saudara. Perhatikan, hai orang-orang bodoh di antara rakyat. Hai orang bebal. Bilakah kamu memakai akal budimu? Dia yang menanamkan telinga, masakan tidak mendengar. Dia yang membentuk mata, masakan tidak mendengar. Ya betul. Telinga kita aja mendengar dari Tuhan. Pasti Tuhan mendengar. Pasti Tuhan melihat. Baca Amsal 15 ayat 3. Mata Tuhan ada di segala tempat. Memang kita lebih bagus berdoa, menangis sama Tuhan. Kalau sudah punya pergumulan, mari kita nih bulan Maret minggu yang pertama, di Senin yang minggu yang pertama, kita serahkan semua kepada Tuhan. Percaya, Dia yang menghajar bangsa-bangsa. Masakan tidak akan menghukum. Dia mengajarkan pengetahuan kepada manusia. Tuhan mengetahui rancangan-rancangan manusia. Sesungguhnya semuanya sia-sia belaka. Berbagailah orang yang kau ajari ya Tuhan. Dan yang kau ajari dari Tauratmu. Amin. Belajar, kita mau diajar sama Tuhan. Dalam Wahyu pasal 3 ayat 19 dikata, orang dikasih Tuhan itu ditegur, diajar dalam rangka supaya kita dibentuk karakter kita. Seringkali kita punya masalah, seringkali kita akui itu kesalahan kita, karena kita yang masuk di dalam kesalahan. Tapi kalau kita datang kepada Yesus, kita serahkan dan minta ampun sama Tuhan. Pasti saya yakin Tuhan berikan jalan keluar. Untuk menenangkan dia terhadap hari-hari malapetaka sampai digali lubang untuk orang fasik. Memang orang fasik seperti gali lubangnya sendiri, sudah. Orang jahat itu hidup seperti gali lubangnya sendiri. Nanti ada waktunya Tuhan. Sebab Tuhan tidak akan membuang umatnya. Ini coba nih, janji Tuhan. Tuhan tidak pernah membuang umatnya. Bapak Ibu bersama saya adalah umat pilihan Tuhan. Adalah bangsa yang dipilih sama Tuhan. Bahkan di ayat berikutnya, dan milihnya sendiri tidak akan ditinggalkan. Amin. Seperti firman Tuhan tadi saya baca. Ibrani 13 ayat 5 dan 6. Tuhan sekali tidak pernah tinggalkan kita. Tapi manusia, kita sering tinggalkan Tuhan. Ya, untuk mari kita belajar dari firman Tuhan. Jangan pernah jauh dari Tuhan. Kita rugi besar kalau kita jauh dari Tuhan. Jauh dari Tuhan membuat kita mengalami bencana, malapetaka. Tapi kalau kita dekat dengan Tuhan, Tuhan memberikan pertolongan. Baca Mazmur 46 ayat 2. Pertolongan Tuhan sangat terbukti pada waktu kita menghadapi kesesakan. Itu datang pada Yesus. Karena bersama Tuhan, Tuhan bilang, miliknya sendiri tidak akan ditinggalkannya. Sebab hukum akan kembali kepada keadilan dan akan diikuti oleh semua orang yang tulus hati. Siapa yang bangkit melawan orang-orang jahat. Siapa yang tampil bagiku melawan orang yang melakukan kejahatan. Nanti urusan Tuhan. Tuhan kan bangkit, ya, untuk melawan orang jahat, orang fasik. Nanti urusan dengan Tuhan. Tapi kita dengan Tuhan berdoa. Biar Tuhan campur tangan. Jika bukan Tuhan yang menolong aku, nyaris aku diam di tempat sunyi. Ketika aku berpikir kakiku goyang, maka kasih-Mu, ya Tuhan, menyokong. Nah, ini pada waktu kita lemah, Tuhan berikan kekuatan. Pada waktu kita tidak berdaya, Tuhan akan tolong kita. Apabila bertambah banyak pikiran dalam hati batinku, penghiburan-Mu menyenangkan jiwaku. Masakan bersekutu dengan Engkau tata kebusukan yang merancangkan bencana berdasarkan ketetapan. Mereka bersekongkol melawan jiwa yang benar dan menyatakan fasik darah orang tidak bersalah. Tetapi Tuhan adalah kota bentengku dan Allahku adalah gunung batu perlindungan. Amin. Bersama dengan Yesus, sumber kekuatan perlindungan kita. Kita tidak akan goyah kalau bersama dengan Tuhan. Seperti firman Tuhan. Tuhan adalah kota bentengku. Allahku adalah gunung batu perlindunganku. Ia akan membalas kepada mereka perbuatan jahat mereka. Dan karena kejahatan mereka, Ia akan membinasakan mereka. Tuhan Allah kita akan membinasakan mereka. Amin. Tuhan akan membalas. Orang fasik akan mati dalam kefasikannya. Tapi orang benar, kata firman Tuhan yang saya sampaikan kemarin, bercahaya seperti matahari. Orang benar kan bertunas seperti pohon korma. Dahsyat Tuhan itu. Tentu Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Yang penting kita mau selalu dekat dengan Tuhan. Kita serahkan minggu yang pertama di bulan Maret ini. Hari ini Senin 2 Maret.
2026 di dalam tangan Tuhan. Serahkan hidupmu dalam tangan Tuhan. Percaya Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Kita mau bergaul karib dengan Tuhan, karena sumber kekuatan, sumber pertolongan, sumber kedahsyatan, sumber segala-galanya itu datang dari Tuhan. Dan kuasa Tuhan kan kita alami. Tak tersembunyi kuasa Tuhan, tak tersembunyi kuasa Tuhan, tak terbatas. Kuasa Tuhan tak terbatas, tidak bisa dibatasi. Kalaulah ditolong, amin, haleluya. Saudara dan saya juga akan ditolong Tuhan, amin, haleluya. Tangannya terbuka selalu untuk menolong kita semua. Kita adalah milik Tuhan Yesus, amin, haleluya. Tak tersembunyi kuasa Tuhan Yesus, amin, haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera, amin, haleluya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat, amin, haleluya. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa, amin, haleluya, dan kemuliaan sampai selama-lamanya, amin. Tuhan Yesus, amin. Segala puji dan hormat, kebesaran, ketinggian, kemuliaan, keagungan, kesempurnaan, kekudusan, tempat tertinggi di atas segala-galanya hanya bagi Allah Bapa kita, Bapa kita Yahweh, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Memberkati Bapak Ibu Saudara semua. Senin minggu yang pertama, Tuhan bersama kita. Amin. Immanuel.